Assalamualaikum teman-teman di luar TV, kembali lagi bersama saya Jajang Nurjaman yang doyan ngomongin anggaran tapi isi dompet pas-pasan. Teman-teman di luar TV, di bulan-bulan ini dalam kondisi pandemi banyak sekali eh, kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah menuai pro kontra. Misalnya di daerah ada anggota legislatif yang eh, menjalankan program pembelian pakaian dinas sampai miliaran dan dikritik habis oleh masyarakat. Seperti tidak mau kalah, di pemerintah pusat juga ternyata ada salah satu program yang lebih besar kalau dalam kita bandingkan ya, dibandingkan dengan pembelian pakaian dinas di Kota Tangerang sekitar 1-2 miliar. Kalau di pemerintah pusat itu di staf kepresidenan ya. Jadi ada salah satu program terkait pemeliharaan pesawat presiden. Kendaraan dinasnya presiden lah, pesawat. Wah, memang keren. Tapi untuk anggaran pemeliharaannya berapa sih? Kalau yang ramai dibicarakan atau ditanggapi oleh teman-teman, oleh masyarakat, oleh publik, terkait dengan pemeliharaan cat ya, pengecetan pesawat terbang sekitar 2,1 miliar. Tapi berdasarkan penelusuran Center for Budget Analysis, ternyata ada anggaran yang lebih besar terkait dengan pemeliharaan pesawat kepresidenan, mencapai puluhan miliar. Bagaimana detailnya? Saksikan terus di luar TV. Teman-teman di luar TV, untuk kali ini kita akan membahas soal anggaran terkait pemeliharaan pesawat kepresidenan. Jadi anggaran pesawat presiden. Kendaraan dinas presiden itu ternyata pesawat. Ini juga menuai pro kontra ya, dan banyak kritik dari teman-teman. Dan dari Center for Budget Analysis juga mempertanyakan soal penggunaan anggaran pemeliharaan pesawat presiden. Kalau yang diketahui oleh publik yang ramai itu terkait dengan anggaran pengecatan pesawat presiden senilai 2,1 miliar. Kalau kita pretelin lagi terkait dengan anggaran pemeliharaan pesawat kepresidenan, anggarannya mencapai 45,7 miliar. Jadi yang 2,1 miliar itu ternyata hanya sebagian kecil ya untuk pengecatan. Namun yang jadi pertanyaan sebenarnya, angka 45,7 miliar ini kita dapatkan dari rancangan umum penganggaran pemerintah di tahun 2020. Jadi ada dua program di sana dengan kode RUP rancangan umum penganggaran yang berbeda. Yang pertama sekitar 20 miliar, sisanya itu sekitar 25,7 miliar lebih lah. Jadi kalau di total sekitar 45,7 miliar ya. Dan oleh pemerintah, oleh pihak Setnek itu tidak dijelaskan 45,7 miliar itu untuk apa saja. Dan waktu juga sebenarnya timing ya, terkait dengan pemeliharaan pesawat presiden ini di tahun 2020-2021 itu sebenarnya kita nilai kurang pas, kurang bijak lah, karena dalam kondisi pandemi. Di sisi lain, presiden mendorong anak buahnya, menteri, termasuk juga pemerintah daerah untuk irit katanya, melakukan penggunaan anggaran dengan seefektif, seefisien mungkin. Tapi pada faktanya di pemerintah pusat, presidennya langsung melalui Setnek, ternyata
menghambur-hamburkan anggaran sampai puluhan miliar. Hanya untuk apa? Hanya untuk perawatan pesawat. Di luar 45,7 miliar juga ada anggaran lain. Anggaran untuk pemeliharaan hanggar ya. Untuk kandang pesawat lah. Kalau ya kita sebut mungkin bagasi ya. Itu sekitar 2,1 miliar. Dan banyak lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek ya yang tidak diketahui oleh publik. Jadi bukan anggaran untuk pengecatan pesawat doang yang seharusnya diawasi oleh masyarakat, oleh publik. Dan catatan lainnya juga pada akhirnya ternyata patut kita pertanyakan kepada pemerintah pusat, khususnya terhadap Setnek. Anggaran sebesar 45,7 miliar ini untuk apa saja? Itu tidak didetailkan, tidak dirincikan oleh pemerintah pusat. Makanya publik jadi tanda tanya, kita juga jadi bingung. Untuk pemeliharaan kabel kah, atau apakah, dan sebagainya. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, memang ada banyak kegiatan ya. Misalnya kalau kita lihat historisnya seperti untuk kebersihan pesawat ya, atau untuk misalnya CCTV, dan untuk terkait dengan alat-alat elektronik dan sebagainya. Dan dari program-program yang ya bisa kita ketahui saja, misalnya terkait dengan kebersihan ya. Kalau di tahun sebelumnya itu sekitar 1,1 miliar, di tahun 2020 ya, itu mencapai 2,1 miliar. Jadi ada kenaikan. Jadi bukannya semakin hemat, tapi justru semakin boros. Belum lagi tadi, program-program, proyek-proyek lainnya juga tidak dicantumkan di sana. Jadi ini juga bukan hanya pemborosan, tapi nanti ditakutkan anggaran puluhan miliar ini bisa disalahgunakan. Dan ini menjadi contoh yang buruk dari pemerintah pusat. Jadi kontraproduktif. Di sisi lain mendorong pemerintah daerah, menteri-menterinya untuk melakukan pengelolaan anggaran seefektif dan seefisien mungkin, kemudian setransparan mungkin, tapi di sisi lain yang dicontohkan oleh presiden langsung ya, oleh Setnek, tidak terbuka, kemudian juga ada pemborosan, dan ini menjadi masalah ya. Kemudian kalau kita hitung-hitung nih, anggaran 45,7 miliar ini bisa kita bandingkan misalnya dengan penggunaan anggaran untuk sembako misalnya, atau paket sembako yang kata pemerintah sekitar satu paket sembako itu Rp300.000. Walaupun pada faktanya kita masih mempertanyakan karena isinya nggak jelas gitu. Oke lah 300.000. Sekitar 45,7 miliar itu bisa untuk berapa sembako itu? Kita hitung. Satu paket sembako itu bisa sampai untuk 150.000 paket sembako itu. Jadi kalau presiden mau irit ya, presiden mungkin bijak mau menunda dulu terkait dengan pemeliharaan, tidak di tahun 2020-2021, karena lagi pandemi, ya bisa dialihin untuk 150.000 paket sembako, dibandingkan buat ngecat, buat jasa kebersihan dan sebagainya. Atau kalau tidak bisa ditunda, ya setengahnya lah, untuk ngirit misalnya jadi setengahnya itu 45,7 miliar, sekitar 22 miliaran, itu bisa untuk dialihkan ke paket sembako sebanyak 75.000 paket sembako. Dan itu tentunya lebih bermanfaat untuk masyarakat. Ini juga jadi catatan lain ya, teman-teman. Ternyata banyak sekali program kegiatan, bukan hanya di pemerintah daerah, ternyata di pemerintah pusat juga, kegiatan proyek-proyek yang tidak jelas ya. Jadi ini seperti paket gelondongan yang detailnya itu untuk apa saja kita juga masih buta ya. Kenapa kita buta nggak ngelihat ya, karena memang terkesan ditutup-tutupin. Kenapa bisa harus ditutup-tutupin kalau benar? Nah itu juga kan jadi tanda tanya.
Dan kemudian kondisinya juga lagi pandemi. Kenapa harus sampai melakukan anggaran yang ya boros dan sebagainya? Dari Setnek misalnya, alasannya ya ini anggaran sudah dirancang, sudah eh, ada tenggang waktu, jadi nggak bisa ditunda-tunda. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang kita tuntut kepada pemerintah pusat, khususnya Setnek, tolong dong, sedetail mungkin. Jadi katanya kan sudah transparan. Kalau masyarakat pengen tahu anggaran pemerintah itu digunakan untuk apa saja, silakan cek RUP, silakan cek di halaman website. Tapi ketika kita cek, ini masih gelondongan Pak, detailnya gimana dan sebagainya. Apa ini yang dimaksud dengan transparan? Kemudian kita cek lagi, ini kok anggarannya naik 2 kali lipat Pak, apakah ini efisiensi dan sebagainya. Itulah teman-teman, ternyata klaim-klaim yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat ya, kita lagi dalam kondisi pandemi, kita lagi defisit, kita harus hemat dan sebagainya, kitanya itu bukan ke dirinya sendiri, tapi mungkin nunjuk ke masyarakat saja. Ya harus sabar dan sebagainya, nahan lapar dan sebagainya, ya masyarakat aja yang harus mawas diri ya. Tapi di sisi lain, pemerintah ternyata melakukan banyak pemborosan. Kita harapkan dengan kejadian seperti ini, semoga Bapak Presiden Joko Widodo melakukan ya pembenahan ya, mengevaluasi terkait dengan program-program yang mungkin lolos ya dari pengawasan beliau dan mengevaluasi anak buahnya supaya anggaran-anggaran tersebut bisa dijelaskan ke publik setransparan dan sejelas mungkin. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin supaya tidak menimbulkan banyak tanda tanya ya dari masyarakat, dan kita juga jadi percaya gitu. Kita memang lagi dalam kondisi yang prihatin. Pemerintah pusat sudah memberikan contoh. Mereka melakukan efisiensi. Jangan sampai sebaliknya. Kata presiden, kita lagi mengefisiensi anggaran, kita lagi menghemat, tapi pada faktanya justru kebalikan karena kelakuan anak buahnya. Semoga dari catatan dari Center for Budget Analysis ini terkait dengan penggunaan anggaran pesawat kepresidenan ditambah lagi anggaran lainnya seperti anggaran Hanggar yang mencapai 2,1 miliar di tengah pandemi mendapat evaluasi dari Presiden Joko Widodo. Yang pertama, harus dijelaskan detail rincian untuk apa saja penggunaan anggaran 45,7 miliar. Kemudian juga kalau bisa program yang tadi rinciannya tersebut bisa dikurangi lah atau diturunkan, mencari harga yang semurah mungkin. Bahkan kalau perlu ya ditunda dulu lah kalau tidak bisa dibatalkan. Bapak Presiden atau mungkin dari pemerintah pusat bisa mengambil contoh ya, walaupun DPRD Kota Tangerang yang baru-baru ini dikecam oleh publik, akhirnya membatalkan proyek pakaian dinas, mungkin bisa dicontoh oleh pemerintah pusat untuk membatalkan. Ya kalau nggak bisa membatalkan, mengundur ya. Tadi, proyek-proyek yang dianggap boros. Dan dialihkan untuk apa? Untuk paket sembako tadi. Bisa untuk sampai 150.000, setengahnya 75.000. Dan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sekian, mudah-mudahan ini menjadi catatan untuk pemerintah pusat, dan kami juga mengajak untuk teman-teman untuk selalu mengawasi setiap program, kegiatan, proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jangan sampai kita kecolongan, nanti ada kasus-kasus mega skandal lainnya, kita lagi susah, kita lagi menghadapi berjuang di tengah pandemi, tapi ternyata banyak pejabat yang korupsi. Jangan sampai terulang lagi kasus bansos dan lainnya. Terima kasih, saya Jejang Nurjaman. Selalu ingat teman-teman, rakyat itu bos, pejabat itu jongos. Assalamualaikum.